hebat, selamat datang di YouTube Pembelajaran SD Kota Semarang. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Monik di sini, yang akan belajar bersama dengan kalian. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Untuk mata pelajaran tematik kelas 2, kita belajar di tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pelajaran 5 dan 6. Mari anak-anak hebat, kita belajar dengan semangat dan tekun ya. Anak-anak hebat, perhatikan kalimat berikut. Warga lingkungan rumah Udin akan berolahraga bersama. Mereka berkumpul di tempat terbuka. Udin dan Edo juga ikut. Apakah kalian bisa melakukan suatu gerakan? Mari kita coba. Perhatikan gambar berikut. Mari kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, anak-anak, siapa yang bisa melakukannya? Pasti kalian semua bisa melakukannya, kan? Nah, dari gerakan tersebut, kita bisa melakukannya dalam permainan. Kalian bisa mengajak teman, kakak, ataupun adik. Perhatikan gambar berikut. Dalam gambar tersebut, mereka melakukan percakapan. Apa ya kira-kira yang mereka obrolkan? Mari kita dengarkan obrolan mereka. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf, Dit, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Tidak apa-apa, Made. Apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul, Din. Aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih, Udin. Anak-anak, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab di dalam buku tema kalian. Ayo, segera siapkan buku kalian. Pertanyaan pertama. Siapa yang mengajak berolahraga pada percakapan di samping? 2. Apa maksud ajakan tersebut? 3. Siapakah yang menolak ajakan? 4. Mengapa ia menolak ajakan tersebut? Dan yang terakhir, tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. Baiklah anak-anak, silakan nanti dijawab dalam buku kalian ya. Mari kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Ibu Monik mempunyai sebuah bacaan yang berjudul Olahraga Bersama. Mari kita simak bacaannya. Warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama. Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Di perjalanan menuju lapangan, aku bertemu Made. Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga. Namun, Made tidak bisa ikut. Made akan mengunjungi pamannya. Tiba di lapangan, sudah banyak anak yang berkumpul. Mereka sedang melakukan pemanasan. Kami berolahraga dengan kompak. Kami senang berolahraga bersama.
Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut, kita dapat mengetahui siapa yang menolak ajakan ujian. Ya, benar. Yang menolak ajakan Udin adalah Made. Lalu, kita juga bisa membuat contoh kalimat penolakan yang sebaiknya digunakan Udin. Contohnya, maafkan aku Made, aku tidak bisa karena aku mau pergi ke rumah paman. Nah, sekarang kita coba sekali lagi ya anak-anak. Kita akan mencari kalimat penolakan pada sebuah dongeng yang berjudul Kisah Cici si Jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama Cici dan Cucu. Cici bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Cucu bersifat baik hati. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada Cici dan Cucu. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun, Cici menolak. Tidak mau, Kek. Saya sedang repot. Cucu dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, Cici mendapat kesulitan. Cici jatuh. Kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat Cici kesulitan. Mereka menolong Cici. Akhirnya, Cici sadar bahwa saling menolong antara teman itu sangat penting. Dalam dongeng tersebut, kalimat mana yang menjadi ungkapan penolakan? Ya, benar sekali. Yang menjadi kalimat penolakan adalah tidak mau, Kek, saya sedang repot. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, kita dapat mencari contoh-contoh pengamalan Pancasila yang dapat kita teladani. Yang pertama, pohon beringin adalah lambang Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga, pengamalan Pancasila contohnya melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan. Yang kedua, ada kepala banteng, yaitu lambang Pancasila sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat memiliki pengamalan, yaitu musyawarah untuk menentukan ketua RT. Lalu yang ketiga, ada padi dan kapas. Padi dan kapas adalah lambang Pancasila sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila ini, pengamalan Pancasila yang patut kita teladani adalah membantu korban bencana alam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemukan sebuah kesulitan. Sama artinya, jika kita akan menghitung angka, kita bisa menggunakan sebuah cerita untuk mempermudahnya agar tidak terlalu sulit.
Contoh soalnya, 193 ditambah 117 dikurangi 200. Kita bisa membuat soal ceritanya. Jujur mempunyai 193 buah jeruk. Kemudian, JJ memberinya 117 buah jeruk. Lalu, Jojo membagikan jeruk itu sebanyak 200 buah kepada kakek jerapah. Berapa sisa jeruk Jojo? Ya, jadi sisa jeruk Jojo adalah 110. Nah, anak-anak, Ibu ada 3 soal untuk kalian yang bisa dikerjakan di rumah ya. Kerjakan dalam buku tema. Yang pertama, buatlah contoh pengamalan Pancasila, sila ketiga, 4, dan 5. Yang kedua, buatlah 2 contoh kalimat penolakan. Lalu yang ketiga, buatlah soal cerita dari bilangan 300 dikurangi 123 ditambah 105. Mari anak-anak kita masuk ke sesi literasi. Ibu punya sebuah cerita yang berjudul Tas Plastik. Lihat, ada tas plastik di toko. Lihat, ada tas plastik di toko. Lihat, ada tas plastik di tangan. Lihat, ada tas plastik di tangan. Lihat, orang membuang tas plastik. Lihat, orang membuang tas plastik. Lihat, ada tas plastik di parit. Lihat, ada tas plastik di parit. Lihat, ada tas plastik di sungai. Lihat, ada tas plastik di sungai. Lihat, ada tas plastik di tepi pantai. Lihat, ada tas plastik di tepi pantai. Lihat, ada tas plastik di mulut penyu. Lihat, ada tas plastik di mulut penyu. Kasihan, penyu itu mati. Kasihan, penyu itu mati. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jika kita membuang sampah sembarangan, maka ada beberapa yang akan sangat dirugikan. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi numerasi. Perhatikan emoji yang menggambarkan berbagai emosi berikut. Yang pertama, gambar sedih. Yang kedua, senang. Dan yang ketiga, marah. Perhatikan susunan berikut. Nomor 1. Senang, marah, senang, marah.
Yang kedua, nangis, senang, nangis, senang, nangis, senang. Kedua susunan emosi di atas membentuk pola. Pola adalah bentuk yang susunannya memiliki keteraturan. Tentukan mana emoji yang menunjukkan perubahan emosi yang membentuk pola. Lalu lingkari jawabanmu seperti contoh nomor 1. Contoh nomor 1. Ekspresi gila, berpikir. Ekspresi gila, berpikir menunjukkan sebuah pola. Yang kedua, kutub buku, jangan berisik. Kutub buku, jangan berisik menunjukkan sebuah pola. Yang ketiga, malu, bercanda, keren, kaget menunjukkan bukan pola. Dan yang keempat, kecewa, pusing, kepala diperban, pusing menunjukkan bukan pola. Nomor 5. Takut, memohon. Takut, memohon menunjukkan pola. Yang keenam, memeluk, bangga, memeluk, bangga menunjukkan pola. Yang ketujuh, matre, ketawa, wajah malaikat menunjukkan bukan pola. Lalu yang kedelapan, gambarkan emosi yang kamu rasakan sekarang ini. Bentuk dua emosi, lalu buatlah pola dari emosi tersebut. Setelah itu, tunjukkan kepada gurumu. Wah, anak-anak hebat semuanya ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita di tema 1, subtema 4, pembelajaran 6. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.